Hai semuanya, apa kabar? Apa kalian tahu tentang sistem respirasi pada manusia, khususnya di saluran pernapasan anak? Yuk kita pelajari bersama. Untuk teman-teman ketahui, saat anak sedang flu, maka akan banyak mukus yang kental di rongga hidung. Jika sel tubuh anak kekurangan oksigen dan sebelumnya mengalami dyspnea, maka rongga hidung juga akan mengembang dan menyempit dengan cepat. Saat sinus paranasal mengalami inflamasi, maka banyak cairan yang dihasilkan dan bisa menyumbat jalan napas anak. Ini menyebabkan anak rewel. Nah, biasanya kalau anak tidak sadar terus lidahnya jatuh akan menghasilkan suara snoring. Jika si anak tersedak makanan, anak bisa sianosis tiba-tiba karena jalan napasnya tertutup total dan ditandai dengan tidak adanya bunyi napas. Saat anak flu, mukus kental juga sering ditemukan di dalam faring. Jika si anak belum dapat batuk efektif untuk mengeluarkannya, maka kalau diauskultasi di sini, biasanya akan ada suara gurgling. Untuk teman-teman ketahui, kalau ada masalah di laring, suara kita bisa saja tidak terdengar loh. Saat anak sedang flu, juga ditemukan banyak mukus di dalam trakea. Akan ada suara wheezing ketika ekspirasi yang biasanya juga ditemukan pada anak yang asma. Bedanya, jika batuk, penyebab suaranya berasal dari sempitnya jalan napas akibat penumpukan mukus. Para penderita asma salurannya sempit karena otot-ototnya spasme. Pada asma, biasanya alergennya akan memicu produksi histamin yang merangsang otot saluran pernapasan atas untuk spasme. Di ujung dari trakea ada bronkus dan percabangannya bernama carina. Normalnya, suara yang terjadi adalah bronkial, tapi jika ada penyempitan, tentu ada suara wheezing. Teman-teman, ini adalah alveolus. Berfungsi untuk pertukaran gas, dan supaya pertukaran gasnya optimal, alveolus harus mengembung, tidak boleh rusak atau bahkan mengempis. Alveolus yang kurang surfaktan, misal pada bayi preterm atau bayi berat lahir rendah, alveolus tersebut bisa kolaps dan terjadi atelektasis. Biasanya pengembangan dadanya jadi tidak seimbang, dan ketika kita dengarkan suara napasnya, tidak terdengar apa-apa. Ini bisa saja terjadi kalau sel-sel parenkim paru yang mengandung alveolusnya rusak. Bisa juga di sel paru itu ada massa atau bahasa kerennya infiltrat yang merusak sel parenkim paru. Dan kalau dilihat di X-ray, ada bintik-bintik tuh di paru-paru anak. Selain X-ray, bisa juga loh dilakukan CT scan atau MRI. Dan jika diperlukan uji sel, bisa juga dilakukan biopsi. Kalau ada patogen masuk, tubuh akan demam sebagai respon dari sistem imun yang berperang dan menghasilkan banyak mukus serta menghambat pertukaran gas. Suara yang muncul bernama crackles atau ronghi.
Jika terdapat banyak cairan interstisial yang menghubungkan antara alveolus dan pembuluh darah kapiler, maka terjadilah edema paru yang menyebabkan anak sesak. Kalau pakai X-ray akan terlihat ujung parunya buram karena tertumpuk cairan di bagian bawah. Paru-paru kita itu berada di rongga dada yang ditutup oleh selaput pleura. Di sini bisa saja terjadi penumpukan cairan yang disebut efusi pleura yang menyebabkan paru-paru sulit mengembang dan anak menjadi sesak dan suara paru juga menghilang. Atau tulang rusuknya patah dan menusuk selaput pleura. Bisa terjadi penumpukan udara dari luar atau pneumotoraks ataupun penumpukan darah atau hemotoraks. Selain pernapasan dada, pernapasan abdomen juga dapat terjadi masalah, terutama jika adanya desakan yang mengganggu gerak dari diafragma. Masalah yang mungkin muncul di pernapasan dapat bermacam-macam. Yang harus teman-teman perhatikan adalah gimana teman-teman? Sudah cukup paham kan tentang sistem respirasi kita? Tunggu informasi lainnya ya. Dadah!